Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah meskipun hari ini agak mendung, cenderung hujan, sampai di rumah tadi dibela-belain hujan-hujan ya, iya. akhirnya sampai di sini juga gitu ya. Itulah demi sebuah ilmu yang manfaat. Hukum Allah itu harus selalu disiarkan, dipublikasikan, Iya. disosialisasikan. Harus. Oke. Yes, nggak ada niat apa-apa, pokoknya hukumnya Allah itu harus selalu didengarkan kepada umat. Iya. Gini nih, kemarin saya sempat silaturahim ke teman ya kan, ke teman. Cuma ini saya punya cerita agak serius sedikit. Dan banyak nggak apa-apa. serius sedikit jadinya gimana ya? Mau agak tertawa nanti yang punya masalah dengan yang akan kita bahas nanti kelihatan tidak enak gitu loh. Masalahnya serius kok, tertawa senyum-senyuman gitu. Oke. Jadi kemarin saat ketemu dengan teman ya teman-teman main, teman kerja juga, sering sharing. Tapi pertemuan tadi itu membuat saya jadi ikut berpikir gitu. Ya saya harus berempati dan ikut berpikir karena masalahnya agak terlalu dalam. Ada pembicaraan yang serius gitu ya. Betul itu ya. Terus gini, ceritanya tuh gini, hubungannya antara seputar pernikahan. Bilangnya dia itu sudah menikah, sudah memiliki anak yang barep itu sudah SMP, yang ruju itu yang ragil ya kan, itu baru SD kelas 5 kelas 6 gitu. Terus mau didengar juga gimana bingung ya. Masalahnya terlalu berat buat saya, jadi akhirnya saya ingat-ingat terngiang sampai ke bawah tidur, sampai saya mencari referensi gimana toh masalah dihadapi teman saya itu. Singkat cerita gini, dia sudah berumah tangga. Ya maaf saja, yang namanya berumah tangga itu kan setiap orang menginginkan sakinah, mawaddah warahmah, ya kan. Tapi keinginan keinginan kita itu kan kadang kan tidak sesuai dengan ekspektasi ya kan. Hasilnya itu loh. Hasilnya itu. Biasanya orang sepuh dulu namanya dalam berumah tangga. Nek berumah tangga itu iso sampai kakek-kakek nenek-nenek ya seperti itu. Nenek-nenek. Ya. Terus hidup semati. Koyok mimilan mintuno. Tapi gimana ya? Kita bisa berencana ya kan, cuma kadang mungkin sesuatu akan merubah hasilnya. Iya. Ya kan. Maaf kita tidak mengatakan Allah yang menghendaki tidak seperti itu, nanti seolah-olah Allah menghendaki buruk. Menghendaki buruk ya kan. Jadi setiap orang memiliki harapan bahwa berkeluarga itu kalau bisa sakinah mawaddah warahmah. Cuma apa yang kita harapkan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Ending cerita dari teman saya tadi intinya tuh ada keinginan untuk berpisah ya kan, dalam tanda kutip ini cerai, cuma karena dia itu sering mendengarkan ceramah dari pihak laki-lakinya nih? Dari pihak laki-laki ya kan, kepingin membubarkan sebuah rumah tangga ya kan, cerai, kasarnya cerai aja ya. Tapi dia takut. Dibilangnya itu saya sering mendengarkan ceramah Pak Ustadz, Pak Kiai ya kan, di majelis taklim, bilangnya itu cerai itu dibolehkan, cuma dibenci. Sedangkan teman saya tuh bilang saya tidak mau kalau dibenci oleh Allah. Bilang gitu. Padahal rumah tangga tadi itu dapat dikatakan sudah retak. Jadi sering terjadi pertengkaran. Masalahnya banyak. Yang namanya rumah tangga ada besar ranjang lama. Yang namanya rumah tangga itu kan masalahnya banyak. Iya. Mungkin faktor ekonomi bisa, ya kan. Terus faktor pihak ketiga juga bisa. Kalau trennya di artis itu faktornya apa? Sudah tidak ada kecocokan. Biasanya seperti itu. Sudah ada kecocokan. Itu keren. Terus pada waktu itu saya diminta untuk ngasih solusi gitu. Ya saya terus terang
saya tidak bisa ngasih solusi ya kan, karena apa? Dalam sebuah rumah tangga itu yang tahu dalamnya kan rumah tangga itu sendiri. Iya. Jadi mau nggak mau saya ya hanya diam aja, cuma saya support ya kalau bisa ya dipertahankan lah, bilang gitu. Cuma dia ya kelihatannya apatis dengan kata-kata itu, bilangnya dipertahankan sudah. Jangan pisah. Iya sudah 5 tahun loh saya sering bertengkar terus gini. Ya kalau saya diminta bantuan ngasih saran enggak berani saya bilang gitu. Itu rumah tangga kamu gitu. Akhirnya saya pulang juga ikut mikir, saya juga ikut mikir gitu loh. Soalnya saya sendiri juga pelaku rumah tangga. Ya gitu. Kita semua yang sudah menikah tentu pelaku rumah tangga. Iya. Terus akhirnya sampai rumah saya mikir gitu, terus akhirnya saya cari referensi apa betul toh ada kalimat ya kan yang sudah beredar di masyarakat bahwa perceraian dibolehkan tapi dibenci oleh Tuhan. Ya kan seperti itu. Akhirnya saya cari referensi. Pada waktu cari referensi tadi itu saya dapat undangan dalam bentuk kertas. Terus saya lirik di sebelah ada surat Arum. Kalau tidak salah itu surat Arum yang 21 itu ya. Kurang lebih bunyinya itu, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Mawaddah warahmah. Ya, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Perlu ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Insyaallah itu ayatnya. Oh, ya. Ya, di sini saya garis Arum 21. Saya garis bawahi ada kalimat yang berpikir di situ. Ya kan? Terus ada juga kalimat merasa tentram kepadanya. Ada kalimat itu, terus ada yang berpikir, seolah-olah itu dalam berumah tangga, ya kan, kita tidak boleh asal nyantai. Kita harus selalu berpikir dalam rangka menciptakan sebuah kebahagiaan dan kebaikan dalam rumah tangga. Satu itu ya. Yang kedua ada poin yang sudah berada di masyarakat, ya kan, bahwa cerai itu diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah. Ya, itu ada poin yang kedua itu. Jadi saya berpikir terus itu semalam cari referensi, ya kan. Tapi kalimat tadi itu saya kira berseberangan juga. Masa Allah kontroversi? Iya, masa Allah memiliki sifat pembenci? Bingung juga kan akhirnya. Saya juga nggak habis pikir juga, wah ini saya harus tanya ke Ustadz ini, tanya sama Pak Yai ya, barang gitu kan. Tapi masa jam 10 malam tanya sama Pak Yai, tidak enak kan, mengganggu mungkin ya kan. Akhirnya cari referensi lagi. Referensi selanjutnya bahwa dalam sebuah rumah tangga jika terjadi percekcokan, terjadi kekerasan, terjadi adu mulut, ya kan, yang mana pertengkaran tadi itu hebat. Jika di dalam sebuah rumah tangga tadi itu terdapat anak yang notabene selalu mendengarkan pertengkaran tadi itu, selalu diperlihatkan sebuah pertengkaran terhadap orang tuanya, ya kan, itu bisa mempengaruhi sifat anak menjadi anak temperamen, dan mungkin anak bisa menjadi trauma dengan hal seperti itu. Itu dari pandangan psikologis anak itu. Tidak sama di situ juga, buka lagi akhirnya, cari di YouTube, cari di Google, ya kan, ya tidak ketemu sama Pak Yai kok. Sudah malam ya, akhirnya cari memanfaatkan yang ada gitu. Cari tentang ilmu kriminologi, ternyata KDRT itu termasuk apa itu namanya, masuk dalam kategori tindakan kriminal yang masuk ke dalam kategori apa, pidana. Iya, kalau sekarang di negeri kita sudah menjadi undang-undang ya. Iya gitu.
Jadi misalkan kok apa itu namanya sudah masuk ke ranah pidana, ya kan, seolah-olah nanti itu ada yang merasa terdolimi, ya kan, ada yang merasa sewenang-wenang dalam sebuah rumah tangga. Ya, pasti. Ya, seperti itu Pasti. kan. Di mana yang sewenang-wenang itu jika tidak ada action, ya kan, menganggap dia merasa benar terus. Dan di samping itu, yang didolimi karena dia merasa terbatasi dengan kata-kata cerai dibolehkan, Dibenci Allah. tapi dibenci. Akhirnya dia mikir, dia takut. Takut dibenci Allah. dia bertahan dengan kezoliman yang terjadi. Ya, makanya ini perlu saya tanyakan juga, apa ya, sejauh mana Islam memandang perceraian ini. Terus dilihat dari sudut pandang Islam, ya kan, bilangnya Islam itu agama yang solutif, ya kan, Iya. yang selalu memberi solusi terhadap umatnya. Nah, kira-kira dalam hal perceraian ini perspektif Islam itu gimana itu Pak Yai? Mohon pencerahannya nanti, gitu loh, biar mungkin harapan kita sih orang selalu sakinah mawaddah warahmah dalam berumah tangga, ya kan? Iya, pasti. Ya, cuma ini coba kita ungkap kemungkinan, ya kan, jika ada orang yang memiliki masalah seperti ini, mungkin bisa apa? Kalau ada pencerahan kan bisa mengambil sebuah langkah, ya kan? Atau Setidaknya punya sudut pandang ya. iya, Biar tidak dia itu akhirnya tuh apatis, dalam arti apatis itu mau melangkah gini takut, nggak Iya. melangkah merasa terzolimi, iya, tersiksa dan sebagainya. Lah ini kan kacau. iya. Makanya ini saya garis bawahi ini loh, ada teman saya tuh mau melangkah ya, ke perceraian, takut apa tuh namanya, dibenci. Dibenci Allah. Ya, yang dimaksud dibenci itu gimana? Seolah-olah tuh hukum seperti ini seperti ngeper, ya kan, dipermain tapi dibenci gitu loh. Oke. Biar gak bertele-tele ya. Iya. Saya mendengarkan dan saya cermati dari kronologi yang jenengan ceritakan. Pertama tadi masalah apa? Allah punya sifat pembenci. Atau kita buat kita buat kesemuanya saja ya. Ini intinya adalah perceraian itu. Kemudian problem di tengah masyarakat, mereka takut cerai, padahal dia itu merasa didolimi terus oleh suami, atau Kebalikannya, kita tidak bisa mengatakan yang paling bisa dolim itu suami atau ya nggak bisa. Iya. Bisa juga suami itu selalu didolimi istri. Iya. Bisa juga istri yang selalu didolimi suami. iya, ada kemungkinan itu ya. Pasti, Iya. pasti itu terjadi. Maka dengan demikian saya mau bicara agak lebar sedikit ya tentang perceraian. Cerai itu apa ya? Cerai itu khilul akdi ya, atau khilu akdi nikah ya. Istilah tali ku ditalikan kemudian dilepas. Berarti melepaskan tali pernikahan. Itu arti atau maksud daripada cerai dalam syariat hukum agama Islam atau yang kita kenal dan hukum fikih ya. Hukum fikih seperti itu. Perceraian itu kalau tadi disinggung masalah ada perkara halal tapi dibenci Allah. Itu ada di hadisnya Imam Abu Dawud yang sanadnya sampai Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Itu Abdullah bin Umar itu sempat cerai gitu. Pernah cerai, intinya begitu, pernah cerai. Tapi rujuk kembali. Gitu. Istrinya anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Itu di hadis itu setidaknya ada dua redaksi, yaitu abghadul halali indallahi at-talaqu. Kemudian satu abghadul halali ilallahi at-talaqu. Tapi intinya sama artinya. Iya. Hukum halal yang paling dibenci Allah, halal dibenci.
Haram itu ya sudah biasa, kalau haram Sekaruan. dibenci sekaruan, kalau haram dibenci. Ini hukum halal tapi dibenci Allah. Bahkan ada redaksi hadis lagi, yahtazu bihil arsu. Aras itu ketika terjadi umat manusia cerai, guncang. Bayangkan sama itu secara ilmiah saja, tapi kita nggak bisa ya, ngaras itu urusannya Allah ya. Ini kalau logika manusia sama itu. Kan di dunia ini kan tiap hari kan masih ada orang cerai. Jangan di dunia, di Indonesia lah. Di Indonesia itu pasti tiap hari ada orang cerai. Tiap hari dia aras itu guncang terus. Masya Allah. Oh, tiap hari ya dianalogikan nanti bisa gempa di Aras itu. gempa tiap hari di Aras itu. Karena tiap hari ada orang cerai. Itu kalau usah dunia ya. Indonesia aku yakin tiap hari ada orang cerai. Itu kias sama gimana? Enggak, memang ya, gitu ya? bisa arti apa adanya, di apa mestinya. Bisa juga itu sebuah gambaran yang Allah itu menasihati jangan sampai. Artinya jangan sampai cerai lah. Memberi rambu-rambu. Rambu-rambu. Koyok-koyok itu ya bisa juga begitu. Terserah yang ngartikan lah pokoknya. Iya. Bisa juga betul. Harus memang guncang. Tapi yang kemudian kita bahas tadi yang abghadul halal indallahi atau laku. Halal yang dibenci Allah. Jadi halal yang paling dibenci Allah dalam hal halal itu adalah perceraian. Ini sebagian ulama itu mengatakan hadis ini dhaif, tapi juga ada yang mengatakan hadis ini sahih. Yang mengatakan dhaif itu kebanyakan komentarnya itu karena lafadznya itu kontroversi. Bagaimana mungkin halal kok bagaimana mungkin paling dibenci. Itu kontroversi di situ, banyaknya ulama berkomentar kalau itu dhaif. Enggak relevan lah, enggak logis katanya. Tapi bagaimana juga ya bisa-bisa saja. Karena maksudnya halal itu Allah memang membolehkan. Karena dari sudut pandang apapun nanti kita bahas, nanti kita ketemu. Mengapa kok sampai Allah Ta'ala membolehkan? Kalau tidak total nggak boleh cerai, ini malah penyiksaan. Bisa penyiksaan. Itu dari sudut itu ya. Kemudian ada lagi yang mengartikan halal dibenci. Ya dalam arti ada yang mendapatkan halal, ada yang mendapatkan hukum benci karena cerai itu pasti terjadi dua belah pihak. Nah, dua belah pihak itu bisa jadi itu gini. Suami salah gitu saja. Kita langsung potong hukum saja. Suami salah, istri benar. Atau istri salah, suami benar, atau dua-duanya itu enggak ada masalah. Bisa, karena fikih itu membagi cerai itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, 5. Oh gitu ya? Iya, fikih itu. Kalau dalam fikih itu, ini dalam pandang ulama seperti itu. Terus penjabarannya lebar itu kalau iya. Iya. Kapan-kapan nanti kita bedah itu. Tapi ini yang saya ambil yang mubah sama yang makruh saja ya, yang. Tapi yang termasuk sunnah, mubah, makruh itu. Sunnah sama mubah itu hampir sama sebetulnya. Begini, ketika terjadi polemik di antara suami istri, terlepas itu yang salah suami atau istri, atau seperti kalau bahasa hukum itu fikih itu yang jadi objek pembicaraan itu pasti laki-laki semua. Tapi itu jangan kemudian kita nilai dipandang dari sudut itu saja, tidak. Tentu saja ya kebalikan juga. Iya. Itu. Maka seperti Quran itu jarang sekali ya, objek pembicaraan, objek hukumnya itu terus perempuan itu jarang sekali. Rata-rata diambil itu ya laki-laki ya. Jangan kamu cerai istrimu gini. Jangan dan sebagainya atau sebagainya. Tapi itu kan bisa dibalik juga. Perempuan juga boleh bilang-bilang dikit-dikit minta cerai dan sebagainya ya. Intinya juga seperti itu. Gitu. Maka bisa juga suami yang dolim, istri terdolimi. Bisa juga istri yang dolim, suami terdolimi. Nah, dari situ ketika ada yang terdolimi terus menerus, ditunggu untuk perbaikannya kok nggak baik-baik, bagaimana mungkin Allah tidak membolehkan cerai? Kalau seperti itu berarti kategorinya hukumnya apa itu? Itu bisa sunnah, bisa mubah lah. Mubah sama sunnah itu, nah kalau saya itu hampir sama lah. Artinya itu mubah dibolehkan, sunnah itu bahkan dianjurkan. Dianjurkan gimana? Loh, istri didolimi tiap hari bahkan bertahun-tahun istri didolimi. Atau kebalikan, suami bertahun-tahun didolimi, ditunggu
Iktikad baiknya untuk kembali baik lagi nggak ada. Bagaimana mungkin ini kok nggak boleh? Nah, mubah berarti boleh menuntut cerai, atau bahkan dianjurkan cerai saja. Atau kalau bahasa fikihnya tentu laki-laki ya, dipandang sudutnya itu objeknya laki-laki ya. Itu kemudian ketika istri kamu tidak mau sholat dan kamu tunggu iktikad baiknya sampai bertahun-tahun tetap nggak mau sholat, sunnah dicerai. Iya, sunnah dicerai. Berarti kan begitu juga balikan dong. Ya nggak boleh kita kriminal terhadap istri saja. Ketika suami bener orang sholat, disuruh istrinya untuk sholat nggak mau sholat, ya ini istri boleh minta cerai. Dan nanti ketemu Allah, ya Allah tetap saya minta cerai, gimana lagi? Suami saya itu nggak mau sholat. Dan tentu ketetapan yang lain diantaranya mungkin kalau istri boleh minta cerai itu diantaranya tidak dimanfaatkan. Itu loh taklek nikah itu, kalau nikah itu kan jelas itu kalau di taklek nikah itu tidak memberi nafkah batin itu selama 3 bulan atau enggak saya hafal ya, nafkah zahir batin selama 3 bulan berturut-turut, dan tidak ada etikat baik atau apalah, istri boleh menuntut cerai. Iya, di buku nikah apa gimana ya? Ada itu di buku nikah ya. Nah, itu. Maka ketika ada, maaf ini suami nggak terasa tersinggung, istri nggak tersinggung, saya hanya nyontoh saja, mencontohkan saja. Suami ini dolim bertahun-tahun terhadap istrinya, nafkah nggak jelas. Gitu. Ketika ini istri dirasa nggak betah, ya, kemudian untuk cerai di pengadilan, itu kalau fikih sunnah. Ya. Berarti solusinya tetap ada solusinya. Kemudian kalau seperti ini, kamu menghukumi istri itu cerai apa kira-kira? Cerai halal atau cerai benci tadi? Istilahnya dibenci. Kemudian kalau kamu menilai yang suami yang dolim bertahun-tahun kepada istrinya, terjadi perceraian itu yang dibenci enaknya istri apa suaminya? Iya, yang dibenci pasti yang mendolimi. Oh iya, logisnya kan begitu. Iya. Yang dolimi. Nah, maka ketika ada abghadul halal indallahi at-talaq, paling dibenci barang halal itu adalah tolak atau perceraian. Itu ya relevan terjadi. Artinya kok Allah kok benci dan katanya dibolehkan, kok dibenci? Katanya dibolehkan, dibenci ini kan kontroversi kan gitu. Ya tentu saja ya kemudian nggak sebegitu artinya. Dibolehkan bagi yang mendapatkan syarat boleh, boleh cerai, dibenci termasuk benci ya. Tentu saja orang-orang yang menyebabkan perceraian itu ya dibenci Allah. Berarti hadis tadi ya kan merujuk ke objeknya berarti. Yang maksudnya dibenci tadi itu loh. Iya, maksudnya itu kalau Allah benci seseorang berarti Allah kan subjeknya kan. Orang tersebut objeknya. Tapi kalau dalam perceraian kan suami istri itu jadi subjek, jadi pelaku toh. Itu. Oh, gitu. Iya. Saya bicara objek tadi kan kaitannya hukum-hukum. Hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada lah, berarti dia subjek, objek kan. Itu loh maksudnya itu. Itu rata-rata memang ya laki-laki. Tapi itu jangan diartikan pakem terus laki-laki kayak yang dibalik dong. Iya. Berarti kemarin kan saya sempat mikir tuh, yang dibenci itu prosesnya, ya kan, atau pelakunya, atau proses sebelum terjadi perceraian dibenci karena apa? Karena yang menyebabkan perceraian. Yang menyebabkan perceraian tadi itu. Ya kalau dipandang ya semuanya bisa kena. Iya, semuanya bisa kena. Bisa. Kalau ya tentu saja sebabnya tetap kena toh. Tapi nanti saya juga tidak akan tidak akan sama teman saya, kamu harus cerai, tidak. Cuma jangan. Kita bicara hukum ini. Kalau bisa tetap didandani lah, diperbaiki gitu, sama istrinya. Gimana, atau mungkin istrinya diajak
sowan kepada orang yang disegani istrinya biar dinasehati. Caranya macam-macam lah. Kalau istilah mau cerai itu ada istilah mediasi. Lah mediasi itu berjuta-juta cara untuk mediasi agar supaya baik kembali. Itu. Kemudian saya tambahi lagi ya. Ini kita ngaji tafsir ya. Saya ingat saya di surat An-Nisa ya. Di surat An-Nisa ya. Di sini itu ada, terserah orang mengartikan, boleh itu menganjurkan cerai. Bahkan coro Jawa ini diajangi ombo Gusti Allah kon pegatan. Di An-Nisa ya. Di An-Nisa ayat berapa ini? 130. Bismillahirrahmanirrahim gini. Wa ayyatafarraqa ay zaujani fitolak yughnillahu kullan an sahibihi min saati fadlihi fi ayyarzuqaha zaujan ghairahu wa yarzuqahu ghairuha wa kana Allahu wasi'an hakimah. Wa iyatafarraqa lan lamun padha pegatan sapa suami istri yugni bakal nyugihake. Yugni ghaniyun sugih. Yugni bakal nyugihake sapa Allah kulan ning saben-saben suci. Bisa juga dua-duanya, bisa juga salah satunya, kulan ini. Dalam arti objeknya di situ. Min saatihi, saking saat itu ya bisa dimaknani kehidupannya. Kehidupan orang yang cerai tadi. Ini ayat ini kayak nak cara wong Jawa ngajangi ombo mau pegatan aja tadi. Wani pegatan lho maksudnya itu. Jadi berani pegatan. Pegatan wis karuan kok ben Gusti Allah senilai. Memang aku sing bener, aku sing dianugerahi Gusti Allah. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini dalam arti kok Allah Taala kemudian melonggarkan orang itu bebas bercerai, itu ya enggak ya. Karena di ayat-ayat terang ini kan banyak ya, tetap mempertahankan rumah tangga itu jauh lebih baik lah. Jauh lebih baik itu daripada cerai. Maka bahasanya agak-agak ekstrim ya. Apa ghadul halal indallahi atolak. Perkara hal yang paling dibenci adalah tolak. Itu kan termasuk bahasa ekstrim. Ya kemudian ada lagi kok malah kayak melonggarkan. Yang di An-Nisa 130 tadi. 130 ada. Jadi wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min saati. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kulan ini bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Kulan saben-saben sijine atau dua-duanya. Jadi mungkin kalau saya menilai gini, ketika bersuami istri atau berumah tangga sudah bertahun-tahun sampai 10-20 tahun kok enggak punya anak, kemudian baik-baik dua-duanya secara baik-baik cerai, itu dibolehkan Allah. Karena ada alasan-alasan yang logis dan syar'i lah, artinya syar'i ya, diantaranya tidak punya anak lama, ini boleh cerai baik-baikan, tidak masalah. Orang yang seperti ini enggak bakal dapat ghadab Gusti Allah, bencinya Allah, aku yakin enggak. Bisa juga setelah cerai dua-duanya dapat suami, akhirnya dianugerahi anak Allah, kaya, makmur. Yang satu lagi juga dapat istri orang lain, dianugerahi Allah, punya anak, juga banyak rezeki, artinya hidupnya mapan. Bisa saja. Karena Allah jelas ini melafadzkan redaksinya atau ayatnya itu jelas. Di An-Nisa 130 itu istilahnya apa ya? Seperti memberi kompensasi ya. Nanti kelonggaran orang berani cerai. Ini bahaya, ini ada nanti bahaya itu kalau orang ngawur ya, aku pegatan aja. Aku yakin aku nek pegatan tokne malah luwih enak aneh. Wah, yakin ngono. Terus ini apa itu saya sempat ngelangut juga itu. Ngelangut, masa Allah punya sifat pembenci tuh bilang gitu kan, ternyata setelah dapat kajiannya ini ya akhirnya makin lama makin tahu ya. Kata-kata benci murka itu banyak dia. Banyak. Gitu. Waba'u bi ghadabin wallah. Waba'u bi ghadabin minallah. Bi ghadabin minallah ya. Orang-orang yang dilaknati ibaratnya ya orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi kafir ya, kaitannya itu banyak kan kaitannya Quran itu pasti Yahudi Nasrani. Tapi yang Yahudi Nasrani yang menantang Allah dulu. Memang dibenci itu ya. Ghadab. Kata ghadab itu jelas itu, ya? Tingkatan murka. Ghadab enggak sekedar benci, murka ghadab itu. Ada. Loh kok enggak itu gimana? Allah itu ya tentu saja
Bagaimana? Tuhan baik, maka Iya. benci. Bukan begitu. Allah benci kepada penentangan. Termasuk kepada kemaksiatan. Bagaimana tidak dibenci kemaksiatan? Masa Allah sayang, ya udah, kalau kamu sholat saya sayang, kamu maksiat ya saya sayang juga. Saya kan nggak punya sifat benci, ya nggak bisa begitu. Itu malah nggak adil tuh. Ini malah nggak adil. Malah aneh, malah nggak logis lah. Kalau saya malah nggak logis. Allah yang marah kepada yang patut dimarahi. Allah sayang kepada yang patut disayangi. Tapi Allah punya sifat secara umum Ar-Rahman. Semuanya dapat kasih sayang dari Allah. Tapi tentu saja bentuknya macam-macam. Ada yang sayangnya hanya bentuk harta duniawi saja. Tapi secara kekasih, secara kekasih Allah itu dibenci. Karena apa? Mereka itu berpoya-poya saja. Dianugerahi harta banyak sampai mati, dia dianugerahi kemewahan dunia. Itu ya termasuk kasih sayangnya Allah. Tapi kasih sayang yang tidak diridhoi Allah. Itu istilah syariatnya atau istilah ilmu tarekoh dan sebagainya lah, orang mengistilahkan, mengistilah saja. Istidrat. Istidrat sing nek wong Jawa iku dilulu. Iya. Kok sampeyan nak benci wong mok lulu. Njuk dhuwit wae. Benar. Engko nek kakan dhuwit dak. Iya. Mati karepe dhewe dan sebagainya, dan itu namanya istidrat. Ya, dan tentu saja orang-orang mukmin insyaallah ya kita mungkin semoga saja kita masuk ke dalam ia disayang Allah di dunia dan dapat ridhonya Allah. Maka ada istilah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Jadi Allah yang aku cari, ridhonya yang aku harapkan. Itu tinggi itu, derajat itu mudah diucapkan, sulit untuk dipraktekkan itu. Karena masih hidup ya pamrih macam-macam. Saya kepen kawin lah ya ora kawin lah rata wayoh ya. Tapi ya tetap apa itu mengedepankan kerukunan rumah tangga, biar tercipta sakinah mawaddah rumah tadi itu. Ya, jadi istilahnya cerai itu tetap harus garis baya ya, kalau bisa dihindari tetap. Alternatif terakhir lah ya. Alternatif terakhir. Betul. Solusi ya kan, solusi cuma solusi yang paling ujung. Paling ujung. Gitu, ya. Kalau sudah tidak ada pilihan. Ya diantaranya itu cerai baik-baik apa? Lama nggak punya anak, ini kan cerai baik-baik. Tali silaturahmi masih bersambung. Saya punya tetangga. Saya kan nasi blora ya. Saya punya tetangga yang seperti itu. Memang nggak punya anak, akhirnya ya baik-baik, caranya baik-baik. Ia masih menyambung silaturahim. Akhirnya dapat suaminya dapat istri lagi, istrinya dapat suami lagi. Mereka bebas saja, pada punya anak terus. Ada juga. Ada. Aku yakin kalau dunia Indonesia saja banyak yang terjadi seperti itu. Nah itu berarti kan ya cerai baik-baik. Gitu ya. Saya kira cerai itu pasti ada masalah ya. Ya termasuk itu masalah. Ya, masalah masalah bisa masalahnya itu bersifat dolim, ada masalahnya itu bersifat ilmiah ya istilahnya, atau apa? Masalah kasanah. Ini enggak punya anak. Ini punya kan anak. Bukan masalah kriminal kan? Iya. Kalau yang mendolimi tadi kan masalahnya kriminal. Tapi kalau masalah belum punya anak, terus ya itulah diantara faktor paling utama ya itulah. Cerai baik-baik itu ketika tidak punya kebanyakan tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan. Gitu. Ternyata nanti ada yang mengatakan suaminya gabuk, istrinya gabuk. Tapi ketika mereka cerai dan dapat pasangan masing-masing, ternyata juga punya anak. Iya. Itu ada. Real itu. Iya. Real. Gitu. Maka kita harus luas ya, enggak menghukumi cerai itu pasti dibenci Allah sebagaimana. Ya enggak lah. Oh gitu. Iya. Oke, terima kasih nih Pak Yai. Ilmunya ya kan. Jadi paling tidak bisa untuk belajar kita semua tentang apa ya istilahnya perspektif Islam tentang perceraian. Iya. Ya kan? Jadi tadi Islam solutif sekali. Solutif sekali. Itu harus dipahami betul. Jadi di dalam Islam itu pasti ada solusi. Ya kan? Nah nanti diambil dari Quran kuno di zaman bahula itu. Maka Islam itu jangan sekali lagi saya katakan, sering saya katakan ngaji ya. Islam jangan diawali dari Nabi Muhammad. Islam itu ya semenjak Allah menciptakan. Iya itu sudah Islam terus. Nabi Adam sampai sekarang itu Islam terus. Itu solusi semua. Solusi dari Allah semua. Iya. Gitu. Oke Pak Yai, terima kasih atas masukannya. Semoga bermanfaat
Intinya bahwa di dalam Islam itu selalu ada solusi, baik itu hal yang real, yang krusial ataupun yang sederhana, itu pasti semuanya ada. Istilahnya tapi kalau kemudian ya nggak harus ada dalilnya, ya nggak juga, karena orang itu tetap akan menggunakan istilah itu nakli, dalil yang ada tertulis Quran hadis, bisa juga akli, secara akal. Iya, secara akal. Tadi juga ada dilewatkan lewat apa tadi ilmu tarikhnya ya, tentang anak dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya kan, Istrinya, sebagai contoh kan. Menantunya Umar bin Khattab itu pernah dicerai. Iya. Anaknya Umar bin Khattab. Nah, itu berarti di tarikhnya juga ada. Kembali. Oh gitu ya. Kembali. Oke, cukup asik ini dibahas. Kalau kita bahas secara komprehensif ya kan, mungkin butuh waktu lama ya kan, dan mungkin akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya yang lebih luas ya kan, biar kalau di kajian saya biasa bakas hukum ketika babnya sampai situ kita bakas luas kan, karena ngaji kan bebas waktu waktunya bebas, jadi lama sekali sampai 2 jam kadang ngaji kan gitu. Oke. Harapan kita sebisa mungkin kita ciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, selalu mengedepankan syariat-syariat Islam. Biar kerangka keluarga kita itu selalu damai dalam kerangka Islam juga gitu. Biar selalu damai lah gitu, tidak ada masalah gitu. Terima kasih atas tausiahnya dari Bapak Ustadz Bapak Kiai Zuhri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.